Jadi kalau kita mau investasi di pasar modal, pastikan teman-teman menghindari perusahaan dengan kategori slow growers atau perusahaan yang sangat minim untuk bertumbuh ke depannya. Mari kita bahas. Nah, kalau kita mau menganalisa sebuah perusahaan, apakah perusahaan itu masih bertumbuh atau memang sudah mature kayak seperti perusahaan-perusahaan slow growers. Nah, kita bisa lihat dari gambar di atas. Ini dari dulu dia emang naik nih, naik set banyak tuh ya kan, naik. Nanti kemudian ketika sudah beberapa tahun terakhir dia udah mulai nggak bertumbuh lagi. Jadi yang dulunya let's say bertumbuh 20 sampai 30% per tahun, tapi tiba-tiba di beberapa tahun terakhir dia udah nggak mulai tumbuh. Nah, ini yang dinamakan dengan slow growers atau perusahaan yang nggak mau bertumbuh atau nggak bisa bertumbuh atau pertumbuhannya sangat terbatas. Tapi kembali lagi, menurut aku perusahaan slow growers itu nggak semuanya jelek ya. Jadi beberapa kasus memang ada perusahaan yang slow growers tapi masih banyak dipeminatnya dan juga masih layak untuk diinvestasikan. Mari kita bahas nih salah satu contohnya. Nah, ini dia salah satu perusahaan yang menurut aku sangat bagus banget walaupun dikategorikan dengan perusahaan yang slow growers atau sangat lambat bertumbuhnya, bahkan nggak bertumbuh sama sekali. Nah, ini ada perusahaan Cikarang Listrindo. Ini perusahaan listrik yang menyuplai kelistrikan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini perusahaannya itu cuma naik turun selama 5 tahun terakhir. Jadi nggak ngapa-ngapain. Bahkan kalau teman-teman investasi 5 tahun sebelumnya, kalian bahkan boncos 22%, kan gila. Tapi menurut aku ini perusahaan bagus karena memang membagikan dividen sampai dengan 10%. Jadi walaupun memang dia nggak bertumbuh, daripada kita uangnya ditaruh di mana nggak tumbuh, nggak ditaruh di mana cuma ditaruh di bank malah boncos, inflasi dan seterusnya, maka ini adalah salah satu pilihan yang mungkin bisa jadikan alternatif untuk mendapatkan 10% dividen, apalagi mungkin kedepannya akan ada insentif seperti penggunaan listrik yang lebih banyak dari data perusahaan-perusahaan data ya, perusahaan-perusahaan yang berbasis pada teknologi. Maka tentunya kalau konsumsi listriknya naik, entah itu karena mobil listrik atau apapun itu, maka harga sahamnya bisa juga naik karena memang pendapatannya naik. Nah, perusahaan itu nggak bisa naik ya, bisa jadi agak sulit naik karena memang dividennya terlalu besar, 10% ya. Dan ya, bagi teman-teman yang tertarik dengan perusahaan-perusahaan seperti ini, mungkin bisa dijadikan porsi investasi entah hanya 10 atau 20% di portofolio kalian. Semoga membantu.